semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini ya. Wow, ada fall, ada sweet dream, ada relaxation, ada self love, ada endorsement, ada coach. Oke. Oke. Aku melihat di sini ada seseorang yang datang ke suatu tempat yang dimana tempat ini adalah tempat keramat ya. Ada seseorang yang datang ke sebuah tempat keramat di sini. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan, atau bahkan sepasang suami istri ya. Oh, paling kenceng adalah seorang laki-laki. Jadi ada seseorang laki-laki yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, atau sedang berkonflik dengan kamu, marah-marahan dengan kamu. Tapi seseorang ini datang ke tempat keramat, datang ke sebuah tempat angker, ya, tempat keramat, tempat suci atau tempat angker, di mana seseorang ini meminta doa, ya, meminta sebuah hajat. Karena di sini the devil, setan, iblis, hantu. Jadi kayak dia itu meminta pertolongan kepada selain Tuhan, ya, meminta pertolongan dan berharap kepada selain Tuhan untuk bisa kembali datang ke dalam hidup kamu, untuk menipu kamu atau memanipulasi kamu atau licik sama kamu. Seseorang ini tidak punya hati nurani ya. Jadi ada seorang laki-laki yang ada niatan untuk kembali sama kamu, tapi tujuannya memanfaatkan, menipu dan memanipulasi sama kamu. Kenapa dia di sini tidak punya hati nurani? Karena dia akan melakukan segala cara, bahkan sempat datang ya ke tempat keramat, ke orang pinter. Tapi ini lebih ke arah ke tempat keramat gitu ya, ke gunung atau ke tempat yang pohon-pohon, pokoknya tempat itu sebuah tempat keramat gitu. Tapi mungkin ada juru kuncinya atau apa gitu ya, yang dimana di sini tuh kayak dia itu berdoa gitu ya, di pohon lah, di sebuah rumah kosong lah atau apa gitu ya, meminta pertolongan kepada setan, iblis ya, untuk bisa mendapatkan sebuah kekuatan
ya, kayak dia yang ngelakuin sendiri atau gimana gitu ya. Dan sebuah kekuatan ini digunakan untuk memelet kamu, bisa meluluhkan hati kamu, ya, menundukkan kamu. Pokoknya dia kayak melakukan sendiri, ya. Dia melakukan sebuah doa, membaca mantra, ya, meminta pertolongan ke selain Tuhan untuk bisa menipu kamu, memanfaatkan kamu, dan memanipulasi kamu. Iya, seseorang ini nggak punya hati nurani karena menghalalkan segala cara. Dan kamu di sini akan bermimpi. Ya, ciri-cirinya di sini kalau energi ini sudah masuk, kamu akan bermimpi tentang dia. Dan bangun-bangun kamu keinget dia. Bangun-bangun cintamu begitu besar sama dia. Ada keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan sama dia, ada keinginan untuk menikah sama dia, berhayal menikah bersama, bersatu dengan dia, ya. Dan kamu mungkin akan merasa bahwa ya dia memang cinta sama kamu. Mungkin kamu merasa ini adalah hal natural, karena kamu cinta, dia cinta, tapi mungkin terpisah karena sesuatu hal gitu ya. Dan kamu masih berharap dia kembali untuk memulai lembaran baru. Padahal itu bukanlah cinta murni. Kalau kamu lagi sadar, ya, kalau kamu pikirannya tidak terpengaruh oleh guna-guna, sihir, pelet, ya, dan sebagainya, kamu bisa tahu bahwa seseorang ini adalah seseorang yang manipulatif. Seseorang ini adalah seseorang yang licik, yang toksik buat kamu. Ya. Tapi ketika kamu udah bermimpi tentang orang ini, tiba-tiba bangun-bangun kamu ngerasa cinta banget. Kamu ngerasa nggak bisa ngelupain dia. Dan bahkan kamu berharap untuk memulai lembaran baru dalam hidup kamu. Ya, di sini sebenarnya yang terlihat di sini, energi itu bisa masuk ke dalam pikiran kamu, bisa masuk ke dalam tubuh kamu ketika pikiran kamu lagi sumpek. Misal entah kamu lagi sumpek dengan pekerjaan kamu, dengan keuangan kamu, dengan bisnis kamu, atau kalau kamu sudah punya pasangan, ya, di sini kamu akan tiba-tiba kangen sama dia, ya. Jadi di sini sebenarnya yang harus kamu lakukan untuk mengantisipasi pertama ya, selain berdoa ya, yang utama adalah berdoa meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan. Karena dia meminta pertolongan selain Tuhan, ya, kekuatan yang lebih besar adalah Tuhan. Jadi kamu harus meminta pertolongan, perlindungan kepada Tuhan di sini, ya. Dan di sini kenapa energi itu bisa masuk? Karena pada saat energi itu masuk ke dalam pikiran kamu, mungkin ketika kamu pikirannya lagi tidak jernih, ketika pikirannya kamu lagi sumpek, makanya di sini diminta untuk luangkan waktu untuk merelaksasi pikiran kamu. Entah kamu bisa pergi ke suatu tempat yang bisa membuat pikiran kamu fresh, tempat-tempat yang banyak tumbuhan ya, di pegunungan atau mana lah gitu ya, di villa atau apa yang bisa membuat pikiran kamu jernih, yang bisa membuat pikiran kamu happy, ya. Karena energi ini masuk dan mempengaruhi pikiran kamu ketika pikiran kamu lagi kacau. Jadi energi itu gampang masuk, ya. Tiba-tiba kamu akan keinget dia, kangen banget sama dia gitu. Jadi langkah awal yang harus kamu lakukan, pikiran kamu harus jernih, nggak boleh kosong pikirannya, nggak boleh sumpek, karena itu mempermudah energi negatif itu masuk ke dalam pikiran kamu. Jadi diminta untuk relaksasi,
Ya, pijat juga termasuk merelaksasi ya, mungkin dengan kamu pijat membuat tubuh kamu fresh gitu ya, atau di sini pergi itu, atau menghirup aroma terapi itu membuat kamu rileks juga, atau mendengarkan musik relaksasi itu juga membantu pikiran kamu biar rileks, mendetok pikiran-pikiran kamu dari pikiran-pikiran negatif atau toksik ya. Dan berusaha untuk self love, mencintai diri sendiri. Mau menggunakan magic, mau menggunakan pelet, sihir, atau apapun itu, ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu itu punya batasan. Kayak orang itu kamu punya tebengnya. Ya, ketika kamu ada keinginan, kangen, pingin ketemu, ya, pingin kembali sama dia, tapi di sini kamu inget, lah ngapain ya aku mau kembali sama dia, toh kembali sama dia itu hanya buat nyusahin aku, bikin aku sedih aja ya, ujung-ujungnya nanti hanya seksual, atau ujung-ujungnya nanti hanya mau uangnya saja ya. Terus buat apa aku bertahan sama dia, buat apa aku pengen kembali sama dia. Jadi self love ini ya, mencintai diri sendiri ini akan membantu kamu membuat sebuah tebeng atau batasan. Jadi logikanya itu jalan gitu loh ya. Karena kalau misalkan di sini kalau pikiran kamu nggak jernih kan logika nggak jalan, karena udah sumpek, udah ruwet. Makanya disuruh untuk relaksasi biar pikiran kamu jernih, sama mencintai diri sendiri. Karena ketika kamu udah bisa mencintai diri sendiri, logika kamu itu jalan ya. Jadi bertarung sama energi-energi itu, dan energi kamu akan selalu berpikir positif ya. Buat apalah aku lo udah seneng, aku lo udah bisa bahagia dengan diriku sendiri, ngapain mendatangkan orang yang hanya akan nyusahin diriku sendiri. Ya udahlah, aku fokus aja karirku, aku fokus aja kepada keuanganku, atau fokus ke keluargaku, atau bahkan ini kalau kalian udah punya pasangan, ya udahlah, meskipun pasanganku mungkin menyakiti aku atau mengecewakan aku, ya udahlah, aku yakin kalau udah ada ikatan di sini, aku yakin Tuhan itu memberikan pasangan yang terbaik. Mungkin ini adalah ujian. Buat apa sih nambah-nambahin masalah dengan menghadirkan dia? Atau belum tentu dia juga serius, atau belum tentu dia juga orang yang pasti ya, belum tentu dia menguntungkan dan sebagainya. Jadi kalau kamu udah belajar self love, itu akan menjaga diri kamu untuk terperangkap lagi ke dalam orang-orang yang seperti ini ya. Mau pakai energi magic, itu kan sebuah energi ya. Jadi kayak magic atau apa itu kan sebuah energi ya. Hidup ini di sini kan penuh energi ya. Alam semesta ini dilingkupi oleh berbagai energi. Lah, di sini kalau kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, logika kamu itu jalan. Yang terpancar itu energi-energi positif. Jadi itu akan membentengi pikiran kamu agar tidak mudah ya energi-energi negatif itu masuk ke dalam pikiran kamu. Ya. Karena ya itu tadi ya, kalau kamu udah cinta sama diri sendiri itu kamu nggak bergantung kebahagiaan sama orang lain. Jadi kamu nggak mengharap atau menggantungkan kebahagiaan sama orang lain, karena kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Ya, jadi kalau orang yang udah bisa membahagiakan diri sendiri ya bisa beli apapun, bisa kemanapun dia mau, karena ya udah happy lah dengan dirinya sendiri, banyak uang atau apa gitu ya. Nggak butuh orang-orang seperti itu. Ya, orang-orang ribet ya buat apa, ganggu pikiran buat apa, ngabis-ngabisin uang buat apa, malah nambah-nambah beban pikiran. Ya, gitu. Kamu nggak lagi bergantung sama orang lain. Tapi kalau kamu nggak bisa untuk mencintai diri sendiri, kamu pasti bergantung kebahagiaan sama orang lain, berharap orang lain itu bisa membahagiakan kamu, berharap orang lain itu bisa menjadi seseorang yang mencintai kamu, mengasihi kamu ya, sehingga kamu fokus ke dia aja. Bahkan kamu rela berkorban untuk dia, karena apa? Kamu bergantung dia akan memberi balasan cinta seperti cinta yang kamu berikan. Ya, beda kalau udah cinta sendiri, cinta sama diri sendiri, kamu kan nggak bergantung bahagia sama orang lain. Buat apa susah-susah mengemis cinta sama orang lain? Toh aku bisa membahagiakan diriku sendiri.
Ya. Ya, kalau kamu udah self love, di sini kamu akan berani untuk tegas, berani untuk menolak energi-energi yang hanya merugikan hidup kamu untuk hadir ke dalam hidup kamu. Ya, berhati-hati. Seseorang ini kayak nanti itu kayak nyogoknya itu lebih ke arah mungkin seseorang ini akan membagi makanan. Jadi hati-hati kalau ada seseorang yang tiba-tiba ngasih makanan kamu, ngasih minuman kamu, ngasih sesuatu barang sama kamu tapi nggak jelas itu untuk apa. Siapa tahu takutnya dia nyuruh orang lain untuk ngasih makanan kamu. Ya, di sini ngasih makanan kamu. Terus di sini kamu nggak jelas, nggak tahu makanan itu untuk apa. Ya, bilangnya ini dari tetangga makanannya gini-gini, kamu makan, ternyata makanan itu udah ada sesuatu yang negatifnya. Jadi hati-hati dengan penerimaan yang nggak jelas, ya, apalagi yang berupa makanan di sini, ya, karena itu adalah sebuah proses ya untuk dia, ya, kayak akan membuat diri kamu bertekuk lutut atau nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya, ya, kamu akan merasa keinget dia gitu, ya. Dan di sini mungkin beberapa dari kalian butuh coach, ya, butuh, kalau kamu memang udah terbebani, kalau kamu udah merasa waduh aku nggak bisa nih, oke, aku memang berdoa kepada Tuhan, aku meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan, tapi kok aku masih keinget ya, kebayang-bayang kok aku pengen rasanya. Mungkin kamu butuh coach, ya, mungkin kamu butuh seseorang yang selalu nasehatin kamu, selalu ngingetin kamu, atau kamu bisa pergi ke tempat ahlinya, ya, ahlinya mungkin ada ruqyah lah, atau kamu dikasih air apalah gitu, ya. Maksudnya di sini kalau mungkin agamanya apa gitu, ya, dikasih air apa itu yang dari pendeta lah, dari pak ustadz atau apa gitu, ya, tapi berharaplah tetap meminta pertolongannya kepada Tuhan kalau kamu udah ngerasa berat. Tapi kalau kamu, aku rasa ya, kalau kamu udah menerapkan untuk relax, untuk self love, ya, nggak makan sesuatu yang dia berikan, atau ya berhati-hatilah untuk menerima sesuatu dari orang lain, aku rasa kamu bisa mengatasi ini. Tapi kalau memang untuk kalian yang merasa berat, kamu bisa memerlukan bantuan orang lain, ya, di sini. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada yang lagi terkoneksi dengan anak. Mungkin ada yang pingin anak, atau di sini menunggu kelahiran anak, atau di sini punya anak, main-main sama anak, atau ada seorang anak yang lagi membutuhkan perhatian, ya, kasih sayang sama kamu, atau ada yang lagi main-main sama anak. Ya, ya, kamu akan mendapatkan sebuah pendapatan yang tak terduga di sini, ya, yang tidak kamu sangka-sangka. Akan ada pemasukan yang tidak kamu sangka-sangka, ya, entah kamu dapat fee, entah dapat bonus, dapat arisan, dapat undian, dapat door prize di sini, ya. Ya, ada yang lagi kerja. Hati-hati juga, mungkin ada yang beberapa orang tersebut adalah seseorang di kantor kamu atau di tempat kerja kamu, ya, seseorang yang sempat pergi ke orang ke tempat keramat itu. Ada yang rencana melakukan sebuah perjalanan, atau di sini akan ada sebuah perjalanan yang kamu lakukan. Ya, akan ada keberuntungan, ya. Bagus ya di sini. Keberuntungan, pendapatan tak terduga, dan di sini ada keberuntungan besar untuk kamu. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, dengan energi seperti itu, ya, energi pelet atau energi magic, guna-guna yang dikirimkan,
kepada kamu, itu akan membuat kamu jadi rindu kepada seseorang, ya, kecintaan banget atau kayak kangen banget, kebayang-bayang sama seseorang itu, ya, di sini. Tapi hati-hati karena seseorang itu adalah seseorang yang penipu, manipulasi dan penuh dengan kebohongan. Yang harus kamu waspadai sama ya, seperti tadi, orang itu adalah orang yang licik, manipulatif, pembohong, jadi kamu harus hati-hati. Kalau lagi banyak uang, hati-hati untuk tidak membeli sesuatu yang sebenarnya tidak penting, ya. Dahulukan dulu mana yang termasuk kebutuhan pokok. Ya, mungkin di sini beberapa dari kalian memang butuh refreshing, pergi ke puncak, udara segar agar pikiran kamu jernih. Kalau kamu pikirannya itu lagi kacau, pikirannya nggak fresh, pikirannya nggak jernih, ya, mungkin akan membuat kamu lebih mudah untuk energi-energi negatif itu masuk. Kalau pikiran kamu sumpek itu energi-energi itu masuk ya. Selamat menikmati hari keberuntungan, banyak hal ajaib yang datang hari ini. Kita aminkan yang baik-baik, kita antisipasi pembacaan-pembacaan yang kurang baik ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini. Bye-bye.